Hai, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ada informasi yang menarik untuk kita bahas bersama, dan tentunya pada konten kali ini gimana Gubernur Jabar Kang Deddy mempunyai gebrakan terbaru untuk memberikan rasa aman kepada warga Jabar dari premanisme. Yuk kita saksikan pidato Kang Deddy selanjutnya. Ditunjukkan melalui indeks ketentraman dan ketertiban sebesar 100 poin, indeks ketahanan daerah sebesar 0,72 poin. Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Di kota Bekasi, kemarin ada security yang diintimidasi. Di Kabupaten Bekasi, salah satu ormas menaburkan sampah di depan kantor dinas kesehatan, walaupun sudah minta maaf. Tadi malam, Satuan Serse Polres Subang menangkap 6 orang yang melakukan pemerasan di kawasan industri Surya Cipta, yang di situ ada perusahaan mobil listrik BYD yang akan merekrut 16.000 tenaga kerja. Dan kemarin seluruh problemnya sudah selesai. Akses tol nanti hari Senin akan kita bicarakan. Listrik sudah terkoneksikan. Dan tahun ini rekrutmen akan segera dilaksanakan. Nah, untuk mencapai solusi itu saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam. Mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas anti premanisme. Yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan. Kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya. Itu mobile, dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme. Urusan sosial, realisasi tahun 2024 ditunjukkan melalui indeks kesejahteraan sosial sebesar 44,57 poin. Urusan pemerintahan, nah ini urusan sosial, ada yang kasat mata. Di jalan-jalan menuju gedung DPRD ini, di perempatan-perempatan, masih banyak orang yang minta-minta, orang yang ngamen. Saya sudah minta ke dinas sosial, siapkan alokasi, mereka bawa problemnya apa, kalau memang kampungnya anterin ke kampungnya, kemudian cari solusinya. Kalau nggak berubah-berubah manusianya, kita tegas saja, tidak boleh lagi ada ngamen-ngamen di perempatan yang tidak jelas ngamennya. Ngamennya bukan berkesenian, tapi hanya sekedar cari uang, yang ngelap-ngelap kaca, bawa anak-anak kecil untuk minta-minta. Karena bagi saya, Kota Bandung adalah etalase dari peradaban Provinsi Jawa Barat. Saya tidak mau setelah hari raya ini tidak boleh lagi ada perempatan diisi oleh gelandangan, dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus mampu menyelesaikannya secara tuntas. Ini komitmen saya. Kemudian urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, ditunjukkan melalui persentase pencari kerja diberdayakan sebesar 76,61%. Tingkat pelindungan tenaga kerja sebesar 38,27%, masih rendah. Untuk calon tenaga kerja, saya minta DPRD yang membidangi Komisi Ketenaga Kerjaan, kita tidak mau lagi ke depan ada orang yang ngantri melamar kerja. Tetapi yang saya inginkan adalah setiap dinas kabupaten kotanya sudah memiliki data bursa kerja. Seluruh angkatan kerja ada di datanya, dan kemudian perusahaan yang akan merekrut tidak usah mengumumkan pendaftaran calon tenaga kerja. Cukup mengakses nama-nama yang dibutuhkan di perusahaan itu, kemudian diseleksi, setelah diseleksi baru mereka mengurus persyaratan kerja. Saya ingin persyaratan kerja itu diurus setelah dia dinyatakan sebagai calon tenaga kerja. Karena kalau persyaratan kerja dibuat ketika melamar kerja, orang tidak punya duit harus ngurus persyaratan tenaga kerja.
dan ongkosnya juga mereka tidak punya. Tapi kalau kemudian perusahaan mengakses langsung ke bursa kerja, maka di situ akan sangat cepat melakukan proses rekrutmennya. Yang kedua, ini disampaikan, percaloan kerja, tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum Karang Taruna, oknum Ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran 3 juta sampai 30 juta per orang. Dan itu dilakukan secara terbuka. Untuk itu saya sampaikan bahwa tahun ini tidak boleh lagi terjadi percaloan tenaga kerja. Yang lebih menyedihkan lagi adalah orang untuk memberikan suap atau pungli calon tenaga kerjanya. Banyak yang minjem ke bank emok. Banyak yang minjem ke bank keliling. Rata-rata 15 juta. Menyedihkan lagi mereka menjadi tenaga kerja kontrak. Dan setahun kontraknya diputus. Dan akhirnya menjadi gelandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih yang melihat dari CCTV di depan. Kami datang kemarin untuk koreksi kepada Dinas Kesehatan. Kami mohon yang melihat video ini segera Laskar Merah Putih difasilitasin untuk kita yang ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gara-gara di sini saya mau kepleset. Berarti itu mencelakakan orang. Coba ya Allah, apalagi ini buat disabilitas. Itu jangan benar-benar. Bukan benar-benar. Kami Persatuan Istilah Kata Indonesia ingin menegaskan dan klarifikasi dengan adanya video yang beredar di kalangan masyarakat luas bahwasanya istilah kata video yang viral tersebut jagoan Cikiwul bukan dari bagian kita. Iya, benar. Bahwasanya memang pernah kita berbincang, bahasanya adalah pernah bertemu atau di dalam Persatuan Istilah Kata Indonesia, tapi sejak berapa bulan terakhir sudah tidak pernah bergabung dengan kita. Ya, dia bukan bagian kita lagi. Ya, istilah kata di luar tanggung jawab kami. Kami selaku Persatuan Istilah Kata Indonesia menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan menjaga keamanan di masyarakat. NKRI Harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Suhada alias Mangada, asli Cikiwul, pribumi Cikiwul, tumpah darah di Cikiwul, putra daerah Cikiwul. Dengan kejadian yang viral di TikTok tempo hari yang telah membuat warga Cikiwul merasa terganggu dengan ucapan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengakui salah, ya, saya salah karena saya mengaku saya seorang jagoan di Cikiwul. Nah, itu saya salah, ya, saya minta maaf. Dan untuk security yang tempo hari saya pernah maki-maki juga, saya minta maaf juga ya sama security tersebut yang istilahnya takut dengan saya, takut hal-hal yang diinginkan terjadi pada security. Saya minta maaf ya yang sebesar-besarnya, mohon dimaafkan. Dan saya akan jelaskan kronologi kejadiannya, apa saja yang ada di dalam proposal yang saya ajukan ke perusahaan tersebut. Nah,
Yang saya ajukan ke perusahaan tersebut, isi proposal tersebut adalah memohon bantuan untuk bagi-bagi takjil di jalan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan saya.